Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru yang kami banggakan, kami muliakan, para jamaah laki bini muslimat ratibul haddad yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sekalipun panasnya luar biasa, tapi berkat ratibul haddad tidak pandang panas. Sempitnya juga luar biasa, Allah akan memperluaskan nanti. Sebentar lagi insyaallah. Allah Maha Murah. Berikutnya salawat dan salam kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat salawat Nabi jamaah senamian, apa jua masalah akan selesai. Sak jauh terperapat, sak kencing dilunakkan, sak kerukut diluruskan, hanya ngengkes insyaallah dilapangkan dadanya berkat selawat Nabi. Ia bahasa guru beli Mekah. Guru tiang adalah guru daripada Al-Maghfur, tuan guru Pesa, namanya Syekh Zakaria Abdullah Bela, Syekh Yasin Isa Al-Badani, kemudian Syekh Ismail Ismadden Al-Yamani Al-Makki, kemudian Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian Syekh Muhammad Iwad Al-Hadrami, kemudian Syekh Muhammad Saifur Rahman Pakistani, Syekh Abdul Karim Pakistani, Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Banyak sekali guru yang telah terima dari mereka bahwasanya selawat Nabi menyelesaikan semua masalah dan yang buktikan. Maka kalau pelunggung ingin murah rezeki, murah segala-galanya, perbanyak ada dua, istighfar dan selawat Nabi. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, makin niki empat yang jelasan belum apal bagus-bagus. Pertama, ratibul haddad. Ratibul haddad niki pengarangnya Sahibul Raqut bin Ghawzul Ittirabil Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lahir tahun 1044, salah seorang mujaddid waliullah, lahir di Hadramaut. Dan ratibul haddad niki dimanapun majelis dibaca ratibul haddad, majelis niki akan makmur. Maka dia tertarik dengan namanya, dipanggil, diundang oleh adinda Tuan Guru Arsyad Wahibul Baik. Beliau ini maka itu kan lengkap betul itu. Tuan Guru Gondrong ngara, Tuan Guru Bundul ngara, arak HKI hampir kiai arak mas. Ini bau dari kiai hampir kiai Pak Winengen naramen. HKI lengkap betul itu. Kejah susah jadi metode lain-lain. Kain Tuan Guru Gondrong, Tuan Guru Jogil, Tuan Guru sakit anak doang. Tak letak pakai para tiang majalah. Maka ratibul haddad niki adalah penyusunnya waliullah, namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini menyusun ratibul haddad niki setelah terjadi huru-hara di Yaman, akan dimasuki, digerogoti oleh kelompok Syiah Zaidiyah. Maka disusunlah ratibul haddad niki, dibaca untuk penolak bala. Dan semua di daerah Yaman niki, Kerim dan Hadramaut niki dibaca ratibul haddad
sampai sekarang di seluruh pelosok tanah air Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, Amerika, dan semua di mana umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak Wahabi pasti membaca Ratibul Khatam. Basil guru beliau Al-Maghfur Syekh Adnan Hikmatullah dari Peraya, beliau dikenal dengan nama Tuan Guru Wildah. Basil beliau ketiak karena tiap dengar Ratibul Haddad ini pertama kali di Manha ketika Al-Maghfur atau Faisal mantuk haji yang terakhir, dia bawa Ratibul Haddad ini untuk diamalkan di Manhalul Ulum. Lagu yang masih kotek di tahun kena namun tenak wirid nyebung di bawah ambil ada tadi kai makin alhamdulillah murid-murid yang boleh akal ada pengkambuk kok akal boleh macam-macam kanan. Nah ini Buraya. Maka disinilah pertama kali saya dengar namanya Ratibul Haddad. Nah begitu saya di Mekah bertemu dengan Al-Maghfur Tuan Guru Wildan. Kemudian saya baca dari tahun 1976 sampai sekarang tidak pernah saya tinggalkan namanya Ratibul Haddad. Ratib apa di ratib amalan tetap dinisbahkan kepada Al-Haddad pemiliknya Muhammad Abdullah ibni Alawi Al-Haddad, lahir tahun 1444. Sudah berapa tahun? Maka saya silsilah yang ketiga dari pengarangnya, karena saya terima dari Al-Maghfur Tuan Guru Wildan. Tuan Guru Wildan menerima dari gurunya Syekh Yasin Isa Al-Padani, Syekh Yasin Isa Al-Padani menerima dari gurunya Muhsin Al-Musawa, Muhsin Al-Musawa dari dari penyusunnya. Jadi perlu namanya silsilah marakayan kabel. Lamun kabel niki lamun dek ngena seterumnya di daging nyala di narakan dagang gerobak di kabel lalu di narak seterum di narakan. Maka supaya nyontak dengan pengarang. Nah niki Ratibul Haddad. Bahasa guru oleh Mekah kalau bau lamun bau dawim alaiha ba'da subhi wal isya. Dawim alaiha ba'da subhi wal isya. Maknanya niki dawim istiqomahkan setelah isya dan setelah subuh. Nah niki secara berjamaah paling sholat, paling afdal. Nah niki namanya Ratibul Haddad. Ratib artinya bacaan tetap. Ada namanya ratib, ada namanya hizib. Hizib niki identik dipakai oleh saudara-saudara kita di seberang sana. Kemudian satu Ratibul Haddad. Jadi wikan pengarang Ratibul Haddad ini namanya Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Lahir tahun 1444. Dia adalah seorang mujaddid. Karena setiap awal tahun fi ra'si kulli mi'ati amin, ada setiap penghujung 100 tahun maka akan muncul namanya mujaddid. Maka beliau mujaddid yang ke-11. Mujaddid yang ke-10 Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Mujaddid yang ke-9, mujaddid yang ke-8, mujaddid dan seterusnya sampai mujaddid pertama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir 200 meninggal pada 204 Hijriah. Itu namanya mujaddid. Nah kemudian yang kedua 4 atau yang kedua wirid manhal. Wirid manhal ini sebelum dikumpulkan oleh Al-Maghfur Tuan Guru Faisal yang masih belajar di manhal dulu. Terus menurut dibaca tiap malam Jumat. Belum dikumpulkan, masih terakan. Nah sebelum saya pulang ke Mekah sudah mulai dikumpulkan oleh Al-Maghfur Tuan Guru Faisal. Kemudian saya pulang ke Mekah, dipanggillah oleh Al-Maghfur Tuan Guru Faisal arah 4 Tuan Guru. Berempat kebir kali 4 Tuan Guru. Arah Tuan Guru Alwi Al-Maghfur, Tuan Guru Nuruddin Al-Maghfur,
Tuan Guru Khairi Al-Maghfur dan Al-Fakir saleh juluk niki Masjid Al-Mukarram. Kan sak telu niku meninggal dunia kali empat lah ini. Dia teman nikah. Coba koreksi ini Tuan Bas. Coba baca ini Bas. Alhamdulillah, maka tiang usul kazal puruk tiang yang mulai dengar kazal puruk dengan pihak juga yang menisbahkan dirinya kepada manhaj, karena terlalu banyak madrasah ini yang menisbahkan dirinya kepada manhalul ma'arif, arah sahabat manhal, arah sahabat putun, arah sahabat tunggal mertatobok putun membaik nurul ulum. Ada yang sama sekali tidak mengambil nama itu, tetapi nisbah murid-muridnya pendirinya dari manhalul ulum, marak nurul Quran misal, tapi pendirinya adalah dari manhalul ulum. Sejarah ini dan tawar, saya bukan orang manhal, munafik dia harus mengakui bahwasanya saya dari murid alumni manhal. Jelas nih. Maka insya Allah wirid manhal ini banyak yang baca, tapi yang disih sama Tuan Guru Habib, karena dia pewaris penerus ini, maka yang paling utama, paling berhak mengijazahkan, sekalipun pada saat lain saya lebih senior dari dia, tetapi dia dari segi nasabnya lebih senior dari saya, nasab aslinya. Maka nanti dia mohon kesediaan Al-Mukarram Akhina Al-Fadil Tuan Guru Habibur Rahman Faisal untuk mengijazahkan kepada pelugud kami wirid manhal niki. Wirid manhal. Nah, wirid manhal niki yang kedua. Wirid manhal niki banyak orang yang tidak alumni manhal, tetapi Nahdlatul Ulama kental Nahdlatul Ulamanya. Maka saya berpikir waktu itu, yang berpikir, kemudian didasari, diberikan masukan oleh adinda kami Tuan Guru Haji Sabarudin, kata pengasar nih dia itu di Bali, munasang berembe ada tapia wirid siwak. Alhamdulillah wa syukurillah, kalau kita coba buat tim, maka ada yang berasal dari wirid Datuk Bengkel, ada yang berasal dari Cempaka, ada yang berasal dari wirid manhal, ada yang berasal dari wirid manhalul ulum Peraya, ada yang berasal dari wirid manhalul ma'arif Dareh, Bondir, dan semua pondok pesantren yang besar-besar ini ikut dikumpulkan menjadi satu, maka terciptalah namanya wirid siwa. Wirid siwa niki bebeka lain terdepan arah sabase wirid NU, arah sabase wirid macam-macam. Tapi alhamdulillah kesepakatan tim niki bengaran wirid siwa, dendik wirid 9 nanti. Ciri khas daripada Lombok Tengah, maka diberi nama dengan nama wirid siwa. Ratibul Hadda, wirid manhal, dan wirid siwa. Dan alhamdulillah wirid siwa ini yang ijazahkan oleh pelugum kami, karena dia termasuk bagian daripada tim penyusun dan saya ketuanya, maka diamalkan dan sangat baik. Terutama yang pesankan di pelugum kami, baca setiap hari Jumat 7 kali Iqtirab Abu Nuwas, Ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir dunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi dunubi mislur ramadi. Apa ini terus? Kaifah imani niki fahabli taubatan ya dar ila jalali
wa umrina fi sulbi kulli yaumin wa dunubi zaidun fi kulli hal. Ya Allah, umurku setiap hari bertambah, dosaku umurku setiap saat berkurang, dosaku bertambah. Kaifah timati berbeda kan tanggung jawab era. Maka mohon kepada Allah, hamba-Mu datang di hadapan-Mu, mohon pengampunan. Tidak ada tempat yang tepat layak kami mohon selain kepada-Mu ya Allah. Nah ini baca bahasa Syekh Ismail Usman Den di dalam kitab Bajuri disebutkan siapa yang istiqomah baca setelah selesai sholat Jumat 7 kali dijamin husnul khotimah. Direwah bau minggu baru telu. Jelas? Jelas apa penting? Kemudian yang dia sampaikan di kelompok Sami pertama Ratibul Hadas. Wah penjelasan Pak. Sak kedua wirid manhaj. Sak kedua wirid siwa. Nah sak keempat niki adalah Maulidun Nabi. Wah Maulid lahir wah Nabi mati. Sampun lahir baginda Nabi. Hingga sekarang perjuangan Nabi. Maka alhamdulillah wa syukurillah Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Jadi pertanyaan, kenapa tidak lahir pada bulan Muharram? Kenapa tidak lahir di bulan Ramadan? Kenapa tidak lahir di bulan Rajab? Kenapa tidak lahir di bulan Rabiul Tsani? Kenapa harus dipilih Rabiul Awal? Ada rahasia. Lebih tentu waktu ini duit jadi duandeng ini benar. Kenapa dipilih bulan Rabiul Awal? Karena di dalam jahiliyah bulan Rabiul Awal dinara apa-apa. Kalau bulan Ramadan lahir memang bulannya sudah mulia. Kalau bulan Rajab akan lahir, Rajab sudah mulia. Kalau bulan Syawal akan lahir, sudah mulia dengan musim haji. Tapi Rabiul Awal tidak ada apa-apanya. Maka Rabiul Awal dipilih oleh Allah lahir baginda Nabi, terangkat nama Rabiul Awal. Maka semua anak kecil tahu bulan Rabiul Awal adalah hari kelahiran junjungan Allah Nabi besar Muhammad. Madinah terangkat namanya, kehadiran Nabi ada di sana. Contoh nyata di Karpan Pelunggung Sami, Perbawu, ini jauh lalu Perbawu. Sebelum hadir Tuan Guru Faisal di Perbawu ngajar dan mendirikan Manhalul Ulum, tidak begitu dikenal Perbawu ini. Menikih Dato' Faisal Tunggal Malim, Dato' Faisal membuat Manhalul Ulum, terangkat nama Perbawu ini. Kenapa? Kehadiran Tuan Guru Faisal. Niki belum ada. Tidak ada yang tahu depan ini. Tetapi adanya Ratibul Hadas, maka alhamdulillah terangkat majelis ini. Mudah-mudahan yang segera pindah. Jadi dari galangan tahu seperti ini kelompok lalu harus berencana bercita-cita, tapi harus seperti ini dulu. Jelas nggih? Yang keempat penjelasan tuh Ratibul Hadas wa wirid manhal wa wirid siwa wa kain sopok Maulidun Nabi. Maka Nabi dipilih oleh Allah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tradisi bangsawan Mekah, setiap anak bangsawan lahir maka dititip untuk pendidikannya di dusun sana. Namanya tempat Bani Sa'ad. Nasibnya seorang perempuan namanya Halimatus Sa'adiyah. Dialah yang menyusui Nabi.
Sampai Halimatus Sa'diyah mendapat rezeki yang luar biasa. Terjadilah pada baginda Nabi tegurak si malaikat Jibril pada umur 4 tahun. Aneh. Kenapa terjadi dikembalikan tegurak baginda Nabi? Karena Nabi tegurak ini ketika 4 tahun, ketika menjelang balik, ketika menjelang nubuah, ketika Isra dan Mi'raj. 4 kali mas, ajaib nomor 4, maka menjadi idola semua orang. Sekarang keempat menjadi idola. 4 kali Nabi ditegurak ketika 4 tahun, kemudian menjelang balik, menjelang kenabian, dan terakhir menjelang Isra dan sejarah. Setelah dikembalikan kepada ibunya, maka atas pemeliharaan ibunya, ninggal ibunya pindah ke datuknya, ninggal datuknya pindah ke pamannya. Di pamannya inilah Nabi diberikan cara berdagang, mengembala kambing, bermasyarakat, bela diri, tetapi tidak ada kamusnya. Nabi tidak pernah diajar baca tulis, buta huruf, ummi. Lah nana jemede kak, itibak sekek bayi kini ada dedek sekolah, ada buta huruf marah Nabi dedek. Kalau Nabi buta huruf mukjizat. Manik bahasa Imam Busairi, kafaka bil ummiyati mu'jizatan. Cukup hai Muhammad, ummimu menjadi mukjizat. Tapi kalau pelunggup Zami buta huruf, dendem bisa jadi pegawai negeri, jadi tukang pekasi hai bendem bau. Ada itibak barang dendem selaku tahun itibak. Harap tahun dikanggu itibak ke Nabi diantaranya buta huruf. Begitu Nabi berumur 25 tahun, kawinlah dengan Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Tertarik Siti Khadijah karena apa? Karena seorang budak namanya Maisarah. Ingat Maisarah lau paran nini aran Maisarah, mamu. Wah, terjebaklah kan ujian di Sanawiyah. Maisarah pendamping Nabi ketika berjual ke Syam, laki atau perempuan? Yang jawab perempuan. Ternyata Maisarah itu laki. Budaknya Khadijah ditugaskan untuk mendamping Nabi, dan di sanalah Khadijah tahu bahwasanya Nabi dipayungi oleh awan. Lewat panas dari Mekah ke Madinah, maka tertarik jatuh cinta. Siti Khadijah kawinlah dengan baginda Nabi, umurnya Nabi 25 tahun, kemudian Khadijah 40 dengan wali mas kawin saksi. Di sanalah baginda Nabi memperoleh biji, termasuk Fatimah Zahra. Nah, umur 35 tahun terjadi satu kejadian di Mekah, banjir kota Mekah, hingga Hajar Aswad ini ditemukanlah di Jabal Abi Qubais, dipelihara oleh malaikat Jibril. Kemudian dibangun kembali Ka'bah yang sekarang ini adalah binaan bangunan yang dibangun oleh bangsa Quraisy. Kemudian siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya? Musyawarah di dalam masjid. Siapa yang pertama kali masuk masjid, itulah yang akan menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka masuklah yang pertama kali Muhammad ibn Abdullah. Apa kata orang Quraisy? Saya sangat yakin denganmu hai Muhammad, anta al-amin. Jadi tahun umur Nabi 35 tahun belum dia jawab dia tetem. Ini pembahasan sakpira ini tak keempat, jadi lupa empat kira empat ini pada lupa. Kemudian 40 tahun umurnya baginda Nabi, turun SK kenabiannya. Datanglah malaikat Jibril
Kemudian membawa wahyu yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamahu bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Khadijah istri tercintanya membawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pamannya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal yang telah membaca Taurat dan Injil, wahai Khadijah, jangan khawatir pada suamimu ini. Sesungguhnya suamimu ini kedatangan namus. Bahasa Ibrani namus yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada nabi-nabi terdahulu. Maka alhamdulillah secara sembunyi-sembunyi Nabi menyebarkan agama Islam. Secara sembunyi-sembunyi Nabi menyebarkan agama Islam. Kemudian sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah menyebarkan agama Islam. Lekuk saja di musuh utama baginda Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu niki. Maka 13 tahun Nabi berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Di sanalah turun ayat-ayat ahkam, membentuk sebuah negara namanya Darussalam, yang dikenal di Indonesia dengan Piagam Madinah. Dan alhamdulillah wa syukrillah 23 tahun ditambah 10 tahun di Madinah, maka lama berdakwah 22 tahun 2 bulan 22 hari, menggembleng sahabat-sahabatnya, murid-muridnya digembleng, diajak siang malam. Maka muncullah ulama-ulama sahabat, dan tidak hanya ulama juga umara. Dengan apa Nabi menggembleng umatnya? Dengan 4 perkara. Catat, lemun kurang si 4 keluar dari majelis ini, lemun kurang si 4. Karena ini modalnya Nabi ada 4: sidik, amanah, tabligh, amanah. Ada kurang sekian? Ini kurang pada? Alhamdulillah. Ini wajib bagi Nabi, modalnya bagi Nabi ada 4 sifat Nabi yang tidak bisa ditawarkan, yaitu sidik, amanah, tabligh, amanah. Dikanggo telu, dikanggo 2, apa lagi nih sekian? Dikanggo 3, harus 4. Maka alhamdulillah wa syukurillah, dengan 4 modal ini fondasi Islam, sehingga Nabi akan wafat sudah siap penerusnya perjuangan, supaya kita tahu Nabi kita adalah seorang Nabi dan juga kepala pemerintahan. Bukan hanya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, dia adalah seorang Nabi dan Rasul dan juga kepala pemerintahan. Maka disiapkan sebelum wafatnya, maka muncullah cendekiawan muslim, ulama-ulama terkemuka di kalangan sahabat. Maka wafat Nabi dipilih berdasarkan nas. Ketika Nabi uzur melaksanakan sholat, maka Abu Bakar Siddiqlah yang diperintahkan untuk mengimami sembahyang. Maka Abu Bakar Siddiqlah yang pertama kali dibaiat menjadi khulafaur rasyidin. Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar dengan cara waliul ahad, Marak Majid putra mahkota. Meninggal Sayyidina Umar, muncul Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidina Utsman, muncul Sayyidina Ali.
Maka sepakat ijma ummah sesungguhnya Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi maka orang yang tidak mengakui Khulafaur Rasyidin orang Syiah. Nek kanggo satelu sekek dua mun kanggo misal Syiah no. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengakui 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Alhamdulillah di bawah pemerintahan Khulafa yang 4 ini tersebarlah agama di seluruh pelosok dunia. Tersebar di seluruh dunia, ke Spanyol, kemudian Afrika, sampai kepada Maroko, Asia Tenggara, Asia Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah tersebar agama. Pekihnya kucar kacir, pekihnya kucar kacir. Maka alhamdulillah muncullah ulama besar namanya Nu'man bin Sabit. Tidak lama kemudian muncul lagi ulama Anas bin Malik. Tidak lama kemudian muncul lagi ulama Muhammad ibnu Idris. Tidak lama kemudian muncul lagi seorang ulama namanya Ahmad bin Hambal. Masing-masing ulama yang 4 ini mendirikan mazhab sendiri, yaitu mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Nu'man bin Sabit. Kemudian Imam Darul Hijrah Anas bin Malik dikenal dengan Imam Maliki. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah Ahmad ibnu Hambal. Maka disepakati oleh dunia ada berapa mazhab? Ada 4. Yang tidak bermazhab lu Wahabi. Lek kanggo ratibul hadap, lek kanggo maulid, lek kanggo ngehol, lek kanggo zikir kalekin, lemunara tuan kuda kan siwak kali keliling. Korban delik pesila. Cerah pesila sagondrong ni. Ratibul hadap. Lengkap dengan ilmu ni tuan guru gondrong arah. Tuan guru sabit toba berdua rakyat. Alhamdulillah si lengkap. Jadi orang yang tidak mengakui mazhab yang 4 namanya Wahabi. Alhamdulillah di bawah pembinaan mazhab yang 4 ini tersebar di seluruh dunia. Maka muncullah Kutubul Aqtab, wali kutub. Siapa wali kutub yang disepakati oleh Nahdlatul Ulama? Pertama Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu. Yang kedua Sayyid Ahmad Badawi Al-Makki, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga Waliullah Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Yang keempat Waliul Kutub Abul Hasan Asy-Syadzali. Bila wali kutub dari orang 4. Aneh. Beda Malik. Jelas? Alhamdulillah wali kutub yang 4 ini menyebar di seluruh dunia. Sampai ke Indonesia muncullah namanya Wali Songo, Wali Sasiwa. Penyebaran agama Islam di Indonesia atas jasa-jasa daripada Wali Songo. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.